Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini kita masuk di bagian yang baru tentang an-nawasih. Nawasih itu jamak dari kata nasih. Ada 3 bagian penting di dalamnya, yaitu kana wa akhawatuha, kemudian inna wa akhawatuha, lalu yang terakhir zonna wa akhawatuha. Ya. Jadi kita masuk di halaman 311 ya. An-nawasikhu hiyal kalimatul lati tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatughayyiru hukmahuma. An-nawasikh itu merupakan kata-kata yang masuk terhadap mubtada dan khabar, lalu mengubah hukum keduanya. Wahia salah satu anwa. Dia ada 3 macam. Awalan, nomor 1, kana wa akhawatuha. Nah, karena wa akhawatuha ini tarfa'ul mubtada, dia merafa' mubtada. Wa yusammasmaha, dan dinamakan sebagai isimnya. Jadi ketika masuk kana dan saudara-saudaranya ini, mubtada berganti nama menjadi isim kana. Ya. Tapi dari segi i'rab sama-sama dirafa', ya. Kemudian wa tansibul khabar wa yusamma khabaraha. Dan dia menasab khabar. Jadi, khabar yang semula itu marfu, karena ada kana dia menjadi mansub. Dan dinamakan khabarnya. Jadi khabar kana. Nahwu, situ ada contoh kana Muhammadun mujtahidan. Asalnya sebelum kana ada, kalimatnya adalah Muhammadun mujtahidun, ya. Mubtada khabar, ya, mubtada marfu, khabar marfu. Begitu kana masuk, mubtadanya ganti nama menjadi isim kana. Dari lafaz Muhammad menjadi isim kana, secara i'rab sama, ya, marfu. Tapi khabarnya di belakang lafaz mujtahid yang semula marfu menjadi mansub. Ya, cukup jelas ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, inna wa akhawatuha. Ini secara fungsi i'rab berkebalikan. Tansibul mubtada. Kalau di atas tarfa'ul mubtada. Kalau inna sebaliknya dia menasab mubtada. Dari segi penamaan sama. Wa yusammasmaha, dinamai sebagai isimnya. Di istilahnya isim inna. Dia dinasab, ya. Kalau di atas kana itu rafa' mubtada, maka inna menasab. Sebaliknya khabar itu kalau inna dinasab, kalau kana menasab khabar. Sebaliknya inna merafa', ya. Wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha. Dia merafa' khabar dan dinamakan khabarnya. Nah, contohnya inna Muhammadan mujtahidun. Ya, perhatikan, bandingkan dengan yang di atas tadi kan. Yang di atas kana Muhammadun mujtahidan. Nah, yang di bawah menjadi inna Muhammadan. Nah, lafaz Muhammad yang awalnya marfu menjadi mansub oleh adanya inna. Kemudian lafaz mujtahid pada contoh kana Muhammadun mansub, ya, menjadi mujtahidan, di bawah oleh inna dia marfu. Inna Muhammadan mujtahidun. Cukup jelas, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, zonna wa akhawatuha, ya. Kalau zonna ini menasab semuanya, dua-duanya dinasab, ya. Tansibul mubtada wal khabar. Dia menasab mubtada dan khabar. Wa yusammal awwalu maf'ulan bihi awal. Dinamakan yang pertama sebagai maf'ulun bihi yang pertama, maf'ulun bihi 1. Wa yusamma tsani maf'ulan bihi tsaniyan. Dinamakan yang kedua sebagai maf'ul bihi 2. Jadi maf'ulnya jadi 2. Yang awalnya mubtada khabar berubah menjadi maf'ul 1 dan maf'ul bihi yang kedua.
Nahu contohnya ya, lafaz awal tadi Muhammadun mujtahidun, ya, dimasuki zonna misalnya zonantu Muhammadan mujtahidan. Lafaz Muhammad dan mujtahid keduanya mansub sebagai maf'ulun bih. Cukup jelas ya. Nanti kita akan detailkan semuanya pada malam ini insyaallah. Yang kita bahas tentang poin pertama saja, kana dan saudara-saudara ya. Untuk inna, zonna nanti berikutnya. Kana wa akhawatuha ya, adaduha salasata asyara fi'lan. Jumlahnya ada 13 fi'il. Jadi mereka ini 13 bersaudara. Istilahnya kana wa akhawatuha, kana bersaudara. Kana dan saudara-saudarinya. Ada 13 semua ya, dihafal ini fi'il-fi'ilnya ya. 13. Wahia kana asbaha adha amsa zolla bata sara laisa mazala ma bariha ma fati'a man fakha madam. 13 ya. Ya, nanti dihafalkan ya. Amaluha, fungsinya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Ya, masuk kepada mubtada khabar. Ya, samalah tadi sudah disampaikan ya. Fatarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Lalu dia merafa' mubtada ya. Fatarfa'ul mubtada, lalu dia merafa' mubtada itu wa yusamma ismaha, dan dinamai sebagai isimnya. Wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha. Ya, dan menasab khabar ya, dan dinamakan sebagai khabarnya. Itu ada contoh-contohnya ya dalam kolom situ ya. Yang kolom pertama struktur awalnya al-mubtada wal khabar. Kolom yang sebelahnya ba'da dukhulikan, setelah masuk kana. Awalnya Muhammadun mujtahidun ya. Masuki kana menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Nah, kalau mau lihat i'rabnya ada di catatan kaki ya, ada i'rabnya di situ ya. Itu bisa dilihat sendiri ya. Kemudian yang kedua abu kazu ilmin. Itu kalimat awal sebelum kana. Begitu kana masuk, kana abuka, abuka tetap marfu. Ya. Nah, zu ilmin yang berubah, zu yang awalnya ya, marfu dengan waw sekarang menjadi za. Itu minal asmail khamsah ya. Jadi kana abuka za ilm. Kemudian contoh yang ketiga at-talibani mujtahidan. Ya, masuk kana menjadi kana talibani tetap mujtahidan yang berubah menjadi mansub mujtahidain ya. Nasabnya kan dengan ya dah. Kalau tasniyah ya. Kemudian contoh yang ketiga ini jamak ya, jamak mudzakkar salim, al muslimuna mujtahidun ya. Masuk kana kanal muslimuna mujtahidin ya. Sekarang yang kelima jamak muannas ya, muannas salim. At-talibatu najihatun menjadi kanatit talibatu najihatin ya. Ingat jam muzakkar salim jamak muannas salim marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan kasrah ya. Kemudian yang terakhir ini contoh isim la yang sharif ya. Ahmadu atsyanu ya, masuk kana Ahmadu tetap ya marfu, tidak boleh tanwin ya. Kana Ahmadu atsyana ya. Mansubnya dengan apa? Fathah. I'rabnya bisa dilihat sendiri ya. Nah, kita kasih contoh satu lah ya. Perhatikan yang nomor 1 ya. Kana Muhammadun mujtahidan. Itu ada di bawah ya, di catatan kaki beliau sampaikan. Kana fi'lun madhin nasihun naqisun. Nasihun itu tadi yang bentuk mufrad dari kat ya, bentuk mufrad. Yang kalau dijamakkan menjadi nawasih ya. Jadi kana fi'lun madhin nasihun naqisun. Naqis, apa makna fi'il ini naqis? Nanti ada penjelasan setelah ini ya. Jadi dia merupakan fi'il madhi yang nasih ya. Naqis mabniun 'alal fathi. Muhammadun ismu kana marfu wa 'alamatu raf'ihi dhammah ya. Mujtahidan khabaru kana mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah ya.
Cukup jelas ya. Nah, begitu seterusnya ya. Anda lihat nanti contoh kedua, 3, 4, 5 sampai yang ke-6. Nah, sekarang kita lihat penjelasan mengapa ini disebut fi'il naqis ya. Karena ini disebut sebagai fi'il naqis. Kalau dengan saudara-saudaranya berarti af'alun naqisah. Mengapa disebut fi'il naqisah? Af'alu hadzal babi af'alun naqisah. Ya, fi'il bab ini merupakan fi'il naqis. Wa ma'na nuqsaniha, makna nakisnya annaha tadullu 'ala zamani faqat, bahwa dia menunjuk kepada waktu semata. Amal af'alut tamah, adapun fi'il tamah itu kebalikan dari fi'il nakis. Kalau diartikan secara harfiah, nakis itu kurang. Kalau tam itu sempurna, lengkap. Nah, kenapa dia disebut fi'il nakis? Karena tadi hanya menunjuk ya, jadi dia annaha tadullu 'ala zamani faqat. Dia menunjuk kepada waktu saja. Tidak menunjuk kepada perbuatan. Ya, amal af'alut tamah, adapun fi'il tamah fatadullu 'alal hadasi waz zamani ma'an. Itu menunjuk kepada peristiwa dan waktu sekaligus. Jadi ada peristiwa atau ada perbuatan dan ada zaman, ada waktunya. Nah, itu fi'il tam. Nah, sementara yang nakis itu tidak menunjukkan peristiwa, dia hanya menunjukkan waktu. Hanya dimensi waktu saja yang ditunjukkan. Contoh begini. Misal, kita bandingkan kana dengan katabah. Kana itu fi'lun naqis. Yadullu 'ala zamanil madhi faqat. Dia menunjuk kepada masa lampau semata. Wala yadullu 'alal hadas. Dia tidak menunjuk kepada peristiwa. Tidak ada perbuatan apa di situ, tidak ada. Ketika dikatakan kana, ya. Misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam apa bla 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 gitu ya dan seterusnya. Apa yang beliau lakukan tidak disebutkan dalam redaksi kana, dah. Bandingkan misalnya dengan redaksi katabah, ya, yang merupakan fi'lun tam, ya dulu alal kitabati. Ya, fi'il tam yang menunjuk kepada aktivitas kitabah, aktivitas penulisan. Hadas. Ya, fi zamanil madhi, ya, pada waktu lampau. Jadi ada dua, ada peristiwanya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya kita sebut menulis, ada yang terbetik di benak kita kan? Ada aktivitas, ya mungkin aktivitas memegang alat tulis, kemudian menulis huruf-huruf, merangkainya dan sebagainya. Itu disebut menulis. Ada perbuatannya. Tapi kalau disebut kana itu nggak ada perbuatannya. Ya, tidak ada peristiwanya. Yang ada semata dimensi waktu. Kalau kana berarti masa lampau, dahulu. Nah, gitu. Kalau yakunu ya sedang berlangsung atau akan datang. Tapi peristiwanya apa tidak disebutkan. Ya, paham ya? Nah, hanya saja beliau memberikan catatan kaki di bawah penjelasan tentang nakisnya kana, ya seperti tadi itu hadza huwa qaulul jumhur. Ini merupakan pendapat jumhur ulama nahwu, ya, ulama bahasa. Ada juga ulama lain yang berbeda, ya. Misalnya Ibnu Malik di sini ya. Wa yara Ibnu Malik ya yang penulis kitab Alfiyah. Wa man tabi'ah, dan orang yang mengikuti beliau, annal af'alan naqisah, bahwasanya fi'il naqis itu hiya allati la taktafi bi marfu'iha, yaitu fi'il yang tidak tercukupkan dengan marfu'nya. Maksudnya tidak tercukupkan dengan marfu'nya itu gini, kalau fi'il biasa, fi'il tam itu satu marfu'nya selesai. Dikasih fa'il kan kelar toh. Misalnya ja'a Aliyun, kataba Muhammadun, kelar dia. Ya, tapi kalau yang nakis dikasih isimnya nggak kelar, dia masih butuh lagi. Bukan hanya marfu'nya yang dia butuhkan, dia juga butuh mansubnya. Ya, paham maksudnya ya? Dia tidak sekedar butuh marfu' sebagaimana fi'il tam yang hanya butuh fa'il atau kadang butuh maf'ul. Nah, kalau fi'il nakis itu tidak cukup. Ya.
Li'anna faidataha la tatimmu bihi faqat. Ya, karena faidahnya, makna yang bisa diambil darinya tidak bisa sempurna dengan marfu'nya saja. Bal tastakhiru ilal mansub. Ya, tapi dia butuh kepada mansubnya juga. Ya, butuh khabarnya. Ya. Ya, yang berminat mendalami topik ini beliau sampaikan rujukannya. Raji' Hamul Hawami. Nah, silakan buka kitab Hamul Hawami. Ya. Baik. Jadi sekali lagi fi'il naqis hanya bermakna apa? Dimensi waktu. Tidak ada makna hadas atau makna perbuatan. Maka kalau kita lihat ma'aniha, makna-maknanya, ya, perhatikan di situ, ya, ada 13 ya tadi. Maknanya itu tidak menyebutkan fiilnya, perbuatannya, yang dia sebutkan itu waktunya. Misalnya kata kana yang pertama, ya, awal. Yang pertama kana. Tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fi zamanil madhi. Dia berfaedah apa? Menyifati isimnya dengan khobarnya pada masa lampau. Contohnya begini, nahu kana Zaidun maridhan. Apa maknanya? Dahulu. Artinya sudah terjadi. Ya, Zaid itu sakit. Bukan sekarang. Ya, Zaid itu sakit. Yang jelas bukan sekarang, bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu, bisa tahun lalu. Yang jelas di masa lampau. Dahulu Zaid maridun, sakit. Ya, jadi dia nisbatkan khabarnya, ini sakit itu dinisbatkan kepada isimnya di masa lampau. Sekarang belum tentu yang bersangkutan masih ya, dalam keadaan itu. Kemudian asbaha. Asbaha itu artinya apa? Tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fi waqtis sabah. Berfaedah menyifati isimnya dengan khabarnya pada waktu pagi, sabah. Ya. Contohnya, nahu asbahat tiflu bakian. Nah, apa maknanya? Ya, di pagi hari anak itu menangis. Ya. Bakian nangis ya. Pagi hari dia nangis. Adha, adha sesuai katanya ya di waktu duha. Tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fi waqti duha. Contohnya nahu adha Zaidun nasyiton. Apa maknanya? Ya, Zaid itu nasyid di waktu duha. Nasyid itu apa? Rajin. Tekun, giat. Kalau amsa, ya tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fi waqtil masa. Di waktu apa? Sore. Amsal amilu mut'aba. Nah, jadi nisbatkan sifat mut'aban itu kepada amil. Mut'aban itu apa? Lelah, penat, capek, habis bekerja ini ceritanya. Jadi al-amil itu pekerja, petugas. Pekerja itu lelah di sore hari. Kalau zolla gimana? Tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fi jami'in nahar. Di sepanjang siang. Itu namanya zol. Zallal jawu mu'tadilan. Al-jawu itu apa? Jawu itu apa? Cuaca ya. Mu'tadilan itu apa? Mu'tadilan. Sedang-sedang. Mu'tadilan, sedang atau ya cuacanya sedang tidak panas tidak dingin maksudnya itu ya. Jadi sepanjang hari cuacanya sedang-sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian bat ini apa? Malam. Ya. Tufidu ittisaf asmiha bi khabariha fil lail. Malam hari.
Bata yabitu bait. Nah, ingat itu bait. Bait itu rumah. Rumah dipakai bermalam, dah. Bata yabitu. Misalnya kalimat batal harisu sahiron. Al-haris itu apa? Penjaga, satpam lah kalau sampai sekarang ya. Satpam, security. Sahiron itu apa? Waktu sahur. Bukan. Sahiron, begadang. Ya. Sahiron ya, begadang. Jadi maksudnya semalam, bisa bukan semalam, bisa malam kemarin. Intinya dia itu karena jaga malam lah ya. Kayaknya dia terjaga di malam hari. Nah, kalau sara, ini agak berbeda. Sara ini menunjukkan tahawul ya. Tufidu tahawul al-ism ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Berfaedah perubahan isim, tahawul ya. Berubahnya isim kepada keadaan yang ditunjukkan kepadanya khobar itu. Misalnya, ya, nahu sarat tinu hajaran. Berarti isimnya berubah tin menjadi hajar. Ya? Nah, jadi sara itu artinya menjadi. Nah, sarat tinu hajaran. Menjadi tin itu, tanah itu menjadi apa? Batu. Tanah liat misalnya karena mengeras, ya, kering jadi tanah, jadi batu. Kemudian yang ke-8 lais. Ya, lais tufidu nafyal khabari anil ismi. Dia berfaedah menafikan khabar dari isim. Menafikan khabar. Jadi kalau dikatakan nahu laisal jawu baridan, dia menafikan khabar. Barid itu apa? Dingin. Dingin yang dinafikan dari al-jawu, cuaca. Dinafikan berarti tidak dingin, cuaca tidak dingin. Jadi laisal jawu baridan, tidaklah cuaca itu dingin. Atau bukan juga bisa ya. Nah, yang 9 sampai 12 ini semakna ya. Mazala, ma bariha, ma fatiha, ma fak. Sebetulnya yang fiil itu hanya zal selain ma. Itu fiilnya. Zala, bariha, fatiha, infakka itu fiilnya. Tapi nanti syaratnya wajib ada ma-nya. Makanya biasanya disebut sebagai satu kesatuan. Mazala, ma bariha, ma fatiha, ma fak. Itu maknanya adalah istimrar. Tufidul istimrar. Dia menunjukkan apa? Kesinambungan. Dan ini ya di catatan kaki beliau sampaikan al-arba'ah bima'nan wahid, ya, maknanya sama, ittifaqin nahwiyin, ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maknanya sama 4 itu, istimrar. Selalu, senantiasa. Ya, menunjukkan kesinambungan. Nanti kita lihat contoh kalimat. Ya. Yang 13, nah ini madam. Ini sebetulnya juga ma-nya itu tambahan juga ya, tapi harus ada. Jadi kalau dilihat fi'il madinya aslinya hanya dam. Tufidu tauqid bi halatin makhsusah. Berfaedah apa? Tauqid. Tauqid itu apa? Bukan, itu taukid itu. Taukid itu penegasan, taukid dari kata waqata yuwaqitu, waktu, penetapan waktu, pembatasan waktu. Gimana antum bisa disebut taukid? Penegasan. Taukid ya menunjukkan pembatasan waktu bihalatin makhsusah, ya, dengan keadaan khusus. Contohnya begini, nahu la ashabuka madum takaziban. Aku tidak menemanimu madum takaziban, selama engkau pendusta. Selama engkau masih pendusta. Itu batasnya ya. Itu namanya taukid. Diberikan taukid kepada yang bersangkutan. Saya itu tidak akan menemani Anda selama ya, dalam waktu Anda masih sebagai pendusta, saya tidak akan menemani. Di luar itu, saya temani. Begitu maksudnya. Itu namanya taukid, pembatasan waktu. Nah, kemudian ada catatan tambahan di sini. Ini penting ya, karena sering berlaku. Ya. Istimalu ba'dil af'ali bima'na shar. Penggunaan sebagian fi'il tadi dengan makna shar.
Jadi ada 5 fiil ya yang itu sering digunakan sebagai makna sara. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu ya. Tusta'malu kana wa asbaha wa adha wa amsa wa dhalla bimakna sara. Ya, bisa digunakan lafaz-lafaz ini kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, 5 fiil ini dengan makna sara. Artinya apa? Tahawul, menjadi. Jadi kana itu bisa maknanya menjadi. Ya. Demikian pula asbaha, adha, dhalla, amsa ya. Bisa bermakna sara in wujidat qarinatun tukhrijuha an ma'nahal asli ila makna sara. Jika didapati indikasi yang mengeluarkannya dari maknanya yang asli kepada makna sara. Makna aslinya kan tadi ya. Tufidut tisaf itu tadi ya. Tufidut tisafasmiha bi khabariha. Ya, pada waktu-waktu yang bersesuaian tadi. Itu makna aslinya. Tapi kalau ada indikator, dia bisa dimaknai sebagai sara. Contohnya begini. Di dalam surah Ar-Rahman, ya, ada lafaz kana, qala ta'ala. Ya, ayat ke berapa ini? 37, ya. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat waradatan kaddihan. Nah, makna kanat wardatan kaddihan itu ai sarat wardatan kaddihan. Ini jika telah terbelah langit itu lalu dia menjadi seperti ya, seperti apa ini ya, seperti bunga mawar yang ya, itu ungkapannya wardatan kaddihan. Jadi dia maknanya di situ sar. Atau dalam suratul Waqiah ya, qala ta'ala ayat ke-5 sampai 6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Bussatil jibalu bassa, apa itu? Dihancurkan gunung itu dengan hancur-hancurnya. Fakanat haba'an, maknanya ay sarat haba'an. Ya, maka menjadilah dia apa? Debu-debu. Tumpukan debu. Wa taqul, Anda bisa berkata ihtaraqal khashabu fakana fahma. Terbakar kayu itu maka dia menjadi apa? Menjadi apa ini? Debu, menjadi abu. Ai sara fahma. Wa taqul, Anda juga bisa berkata jaffatinu fakana hajaran. Maksudnya ai sara hajaran. Jaffatin apa? Kering tanah liat itu fakana hajaran, lalu dia menjadi batu. Maka kana di situ maknanya sara. Ya. Kalau asbaha bagaimana? Kita lihat ya, asbaha juga ada ya. Dalam surah Ali Imran ya, ayat 103 ini ya, qala ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Lalu kalian menjadi melalui nikmatnya ikhwan, sebagai saudara. Kalian bersaudara. Itu ya dalam surah Al-Imran itu tentang apa? Perintah untuk beriktisam, berpegang teguh dengan hablullah ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Nah, asbah di situ maknanya apa? Maknanya sar, ai sirtum ikhwan. Jadi asbaha menjadi asbahtum, diubah tasrifnya menjadi tasrif lugawi itu kan, asbaha, asbahu, nanti sampai asbahtum. Pelakunya antum kan. Nah, kalau sara berarti sara, saru, saru, sarat. Sarata sirna, sirta sirtum, sirtum. Ya. Jadi maknanya fa asbahtum ai fasirtum. Ya. Bataqul, Anda bisa mengatakan asbahal hasubu daruriyan.
Nah, asbaha ini bukan berarti di pagi hari, bukan. Tapi maknanya apa? Menjadi. Al-hasub itu menjadi daruri, menjadi penting. Hasub itu apa? Hasub. Komputer. Komputer menjadi perkara yang daruri, yang penting. Sekarang ini. Aisara darurian. Jadi bukan asbaha bermakna asal, tetapi bermakna sar. Aisara menjadi daruri. Adha misalnya sama juga. Misalnya Anda berkata taqul adhal alamu qaryatan shaghirah. Itu menjadi, jadi artinya ya, sara menjadi alam ya, atau dunia ini menjadi ya, qaryatan shaghirah, small village ya, desa kecil. Nah, tapi ada catatan kaki yang boleh sampaikan di situ ya. Meskipun maknanya berubah, tetapi waya baqa amaluha kama huwa. Tetap berlaku fungsinya. Ya, sebagaimana sebelumnya. Jadi fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar itu tidak berubah. Ya, makna katanya saja yang bermakna shara, tapi fungsinya sama. Kemudian yang keempat amsa. Taqul, Anda bisa berkata amsal hatifu daruriyan likulli syakhs. Ini maknanya shara, ay shara daruriyan. Al hatif itu apa? Hatif. HP bahasa sekarang itu. Hatif, handphone. Hatif itu menjadi daruriyan bagi setiap orang. Bagi setiap individu. Kemudian zolla ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ya. Qala ta'ala, ini ayat 58 ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zolla wajhuhu muswadda. Zolla di situ maknanya shara wajhuhu muswadda. Ya. Jadi bukan zolla dalam arti jami'un nahar tadi, bukan. Ya, zolla di sini artinya shara. Jika diberikan berita gembira salah seorang di antara mereka bil unsa ya, dengan kelahiran anak perempuan ya, bukannya gembira malah zalla wajhuhu muswad ya, menjadi wajahnya itu hitam. Maksudnya bukan gembira tapi malah tidak senang ya. Li'anna wajhahu lam yakun muswaddan qabla al-busyra. Karena wajahnya itu tidak menghitam sebelum disampaikan berita gembira itu. Wa inna ma tahawwala ila al-launil aswadi ba'daha. Tidak lain berubah menjadi warna hitam setelahnya. Berarti kan menjadi. Ya, maknanya menjadi shar. Itu sedikit tambahan dari beliau bahwa beberapa fi'il, ini 5 fi'il yang pertama itu bisa berubah maknanya, bukan lagi makna asli melainkan menjadi makna seperti kata shar. Kalau ada indikasi ya. Baik, kita bahas satu topik lagi ya sebelum kita diskusi. Syurutu amali kana wa akhawatiha. Syarat-syarat berfungsinya kana dan saudara-saudara. Ada syaratnya ya. Ini beliau bagi menjadi 3 ya. Tanqasimu af'alu hadzal babi min hadzihil jihati ila salasati aqsam. Terbagi fiil-fiil dalam bab ini dari aspek ini, dari segi syarat berfungsinya menjadi 3 macam. Al-qismul awal ya. Bagian pertama ya'malu mutlaqan ay bila syurut. Dia berfungsi secara mutlak yakni tanpa syarat. Wa huwa tsamaniyatu af'al, 8 fiil. Ini tidak ada syarat. Kana asbaha adha amsa zalla bata sara lais. Tidak ada syarat. Al-qismus tsani, bagian kedua, ya'malu bi syarti ay yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'a. Dia berfungsi dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Ada 3.
Ya, salah satu dari tiga ini. Dia wajib didahului oleh nafi atau nahi. Nahi itu larangan ya. Yang ketiga doa. Ini ada 4. Wa huwa arba'atu af'al. Ya. 4 fiil yang maknanya sama tadi itu. Ya, 4 fiil yang maknanya sama tadi kan. Zala, bariha, fatiha, ifaq. Contohnya begini, misalun nafi. Misal yang dia didahului oleh nafi. Ma zalal jawu baridan. Ya, ada manafi. Zala itu arti harfiahnya apa? Hilang. Jadi kalau ma zala itu artinya tidak hilang. Makanya diartikan selalu. Tidak pernah tidak. Artinya selalu. Ya. Makanya itu jadi satu kesatuan mazala. Ya. Jadi jangan diartikan tidak pernah tidak ya, artikan saja selalu. Mazala selalu. Jadi mazalal jawu baridan, arti selalu, senantiasa cuaca itu dingin. Ma bariha aliyun jalisan, selalu Ali itu duduk. Ali senantiasa duduk. Ma fakka Muhammadun qa'iman, ya Muhammad senantiasa berdiri, ya betul berdiri terus. Ma fatiya aliyun muhsinan, sama juga ya. Selalu senantiasa Ali itu berbuat baik. Dalam Al-Quran misalnya dalam surah Hud ayat 118 ya, menafikan itu tidak selalu dengan ma ya, bisa juga dengan la. Ma itu menafikan kalau bentuknya fi'il madhi. Jadi zala bariha ya, fatiha infaq itu kan fi'il madhi. Kalau jadi fi'il mudhari nanti dinafikannya dengan la. Misalnya zalam jadi yazalu. Contoh dalam surah Hud ini, wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Nah, mereka senantiasa berselisih. Itu artinya, ya. Jadi la yazalun itu satu kesatuan, artinya senantiasa. Mereka itu mukhtalifin, berselisih. Bisa juga dengan lan. Nah, lan ini juga nafi juga ya. Jadi bisa lan, bisa lam, pokoknya semua yang menafikan. Dalam surah Thaha, ya, lan nabaraha alaihi akifin. Apa artinya lan nabarah? Kami akan senantiasa, kami akan selalu, ya, alaihi akifin, bersimpuh kepadanya, ini kepada berhala. Itu bentuk syarat pertama tadi, didahului oleh nafi. Contoh yang kedua, meskipun ini agak jarang ya. Ini beliau memberikan contoh yang ada di dalam syair. Misalun nahi. Sahi syammir wa la tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Oh, maaf, sebelum ke situ saya kembali tadi sedikit di atas. Saya perhatikan redaksi la yazaluna mukhtalifin ya. Yazalun itu tadi apa? Fi'il nakis. Dah, isimnya mana? Isimnya mana? Nah, ada waul jamaah di situ ya. Ya, ada waul jamaah di situ, itu menjadi isimnya. Mukhtalifin itu khabarnya. Ya, makanya dibacanya mansub, ya. Kemudian yang di bawah lan nabaraha alaihi akifin itu sama. Nabaraha itu isimnya mustatir. Itu dhamir di situ mustatir ya. Takdirnya nahnu, kami. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya adalah lafaz akifin ya. Itu mansub dah. Kalau apa namanya? Kalau marfu'nya akifun ya. Cukup jelas ya? Jadi ingat dia merafa isim, menasab khabar ya. Nah, kemudian yang didahului oleh nahi, misalun nahi. Sahi syammir. Ya. Sahi ini apa ya? Menangislah.
Syamir, bersiaplah. Ini syair ya, tapi fokus kita bukan di situ. Fokusnya ini. Wala tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin ya. Sahi, nangislah, syamir, bersiaplah, wala tazal dzakiral maut, dan senantiasalah, selalulah, ya, terus menerus dzakiral maut ya. Ingat mati. Ya. Selalu engkau ingat mati. Fanisyanuhu dhalalun mubin ya, melupakannya merupakan kesesatan yang nyata. Nah, lafaz di situ la tazal, la-nya nahiyah. Bukan nafi ya. Kalau nafi itu artinya apa? Tidak. Kalau nahi jangan. Dah. Jadi kalau la tazal, meskipun kita artikan selalu, senantiasalah, tapi itu kan maksudnya larangan. Jangan pernah berhenti. Dah. Jangan pernah lepas dari mengingat maut. Dilanya nahiyah. Tazal fi'lun mudhari majzum, ingat? Dijazm kan? Karena nahi, dah. Majzumun bilan nahiyah. Wa alamatu jazmihi sukun, makanya dibaca tazal. Isimnya bagaimana? Wasmula tazal dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ya. Zakir, ini khabarnya, makanya dibaca fathah. Ya, khabar la tazal. Ini khabaru la tazal mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Nanti yang mudhaf ya, mudhaf ilaihinya adalah al-maut ya, dan seterusnya. Atau ya, yang ketiga misalud doa ya, contoh doa. La zala baituka ma'muran bi ta'atillah. Nah, ini artinya semoga. Nah, doa ya. Jadi bukan menafikan, tapi semoga, mudah-mudahan rumahmu senantiasa makmur dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Baik, itu jenis kedua ya, yang punya syarat satu. Apa tadi? Didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, al-qismus tsalis. Ya'malu bi syarti an tataqaddamahu mal masdariyatus dzarfiyah. Yang berfungsi dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah. Al-masdariyah az-dzarfiyah. Itu satu saja, bahwa dama faqat. Ya, makanya selalu ada itu lafaz ma-nya. Tidak boleh tidak, karena itu syarat. Kalau tidak ada ma, tidak berfungsi dia. Selalu madam. Bedanya tadi dengan yang keempat itu ma apa? Mazala, ma bariha, ma fati'a, ma faqqa. Itu ma-nya bisa diganti. Bisa diganti dengan nafi yang lain. Ya, misalnya fi'il mudhari misalnya, atau diganti dengan doa boleh, tidak harus ma. Nah, kalau dama itu wajib ma al-masdariyah az-zarfiyah, wajib didahului oleh. Wasumiyat ma masdariyatan li'annaha tuqaddaru ma'al fi'li bi masdarin wa huwa dawam. Ya, dinamai ma masdariyah. Ini kan sebenarnya sudah kita bahas ya. Ma dinamai ma masdariyah, kenapa? Karena ditakdirkan atau di muqaddarah bersama fi'ilnya sebagai masdar, yaitu ad-dawam. Itu dari kata dama, masdarnya dawam. Wasumiyat zarfiyah, dinamakan zarfiyah liniyabatiha 'anil zarf, sebagai pengganti dari zarf, wa huwal muddah, yaitu muddah itu zarf, selama, sepanjang. Contohnya begini, nahwu qaulihi ta'ala dalam surah Maryam ya. Ini bentuk fi'il madhi yang diubah ya, pelakunya menjadi atau isimnya menjadi saya. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, perhatikan redaksi ma dumtu hayya. Itu dari kata dama menjadi dumtu. Dama, damu, damat, damata, dan seterusnya nanti sampai dumtu, dumna. Nah, dumtu sama dengan qala. Qala nanti jadi kultu. Cuman dia wajib didahului oleh ma, menjadi ma dumtu.
Maknanya muddata dawami hayya, selama ya keberadaanku hidup, selama aku hidup. Jadi makna madun tuh hayya, selama aku hidup. Wa awsani bis salati waz zakat. Ini ungkapan Al-Masih ya, Ibnu Maryam. Dia mewasiatkanku untuk salat dan zakat sepanjang aku hidup, selama aku hidup. Nah, kalau dilihat di Arabnya ma harfun masdariyun zarfiyun. Dumtu fi'lun madin naqisun mabniun 'ala sukun. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf ismi madam. Nah, ini isimnya ya. Dia isimnya ya, tu itu ya, lafaz tu. Khabarnya mana? Lafaz hayyan di belakang, makanya dia mansub ya. Khabaru madama mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wal masdarul muawwalu min mal masdariyah az-zarfiyah ya, wal fi'li fi mahalli nasbin ala az-zarfiyati az-zamaniyah ya. Jadi ditakwil dia karena ma masdariyah. Ditakwil menjadi tadi apa? Muddata dawami. Di ada zarfiyah, ada masdar. Contoh yang lain, ini ucapan biasa ya, wa qauluk tadi yang sudah kita sampaikan ya, la ashabuka ma dumta kadziban. La ashabuka, aku tidak akan menemanimu selama engkau pendusta. Ai muddata dawamika kadziban. Nah, itu maknanya ya. Atau contoh yang lain, wa qaulika usyariku kama dumta aminan. Usyarik ya, aku akan bersamamu selama engkau terpercaya. Aminan. Muddata dawami keaminan. Nah, itu maknanya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan. Kalau pas, alhamdulillah. Halaman berapa? Yang bermakna sora itu. Oh iya, bermakna sora. Nah, kenapa dia? Itu kan dia tadi disebutkan dia bisa mengganti misalkan ini penunjukan karena asbah itu ketika dalam kalimat hanya mengatakan itu berganti menjadi sora. Dalam kalimat artinya apakah selalu begitu? Ya tidak selalu. Ketika saya ketemu seperti ini dalam kalimat, apakah dia selalu dimaknai seorang itu? Enggak selalu. Tidak selalu. Jadi intinya fiil-fiil tadi itu dimaknai dulu sebagai makna asli. Ya. Kalau ada indikator, nah baru dia menjadi makna sharah gitu. Baru dia dimaknai sebagai sharah. Nah, itu misalnya bisa kelihatan tidak lurus maknanya kalau dipakai makna asli. Kan misalnya gitu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu tidak lurus kalau kita makna asbahtum itu kalian berada di pagi hari sebagai saudara ya, melalui nikmat Allah taala. Kan tidak lurus maknanya, bukan itu. Yang diinginkan itu adalah kalian menjadi. Nah, sama juga tadi itu wajahnya menghitam. Zalla wajhuhu muswaddan. Bukan berarti sepanjang hari wajahnya menghitam, bukan. Tetapi berubah menjadi. Ya, karena sebelumnya nggak hitam, gitu ya. Jadi ini diantara indikatornya dari sisi pemaknaan. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi tadi kita sudah bahas ya tentang kana ya, pengantar awal. Ingat dia 13 bersaudara ya, dengan makna-makna aslinya. Kemudian ada yang bisa bermakna sara. Lalu yang terakhir kita bahas syaratnya ya. Ada yang tanpa syarat. Nah, ini yang paling banyak ya. Ada 8 fiil. Sisanya itu ada syaratnya. Ada 4 yang syaratnya tadi wajib didahului oleh salah satu dari 3 perkara, nahfi, nahi, atau doa. Kemudian yang terakhir satu saja, satu yang terakhir ya, makanya disebut satu paket itu madama.
itu wajib didahului oleh ma. Ma al-masdariyah az-zarfiyah. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Tasarrufu af'ali hadzal bab. Tasarruf, perubahan fiil-fiil bab ini. Ini tasarruf yang dimaksud al-ityanu bil madhi wal mudhari wal amr. Yani mendatangkannya dalam bentuk madhi, mudhari dan amr. Kan fiil ceritanya nih kan. Fiil itu kan ada 3. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, dari segi itu ini terbagi lagi menjadi 3. Tanqasimu af'alu hadzal babi min hadhil jihati ila salasati aqsam. Terbagi fiil-fiil bab ini dari segi tasarrufnya menjadi 3 macam. Al-qismul awal. Macam yang pertama atau jenis pertama, yatasarrafu tasarrufan taman. Dia bisa mengalami saraf, ya, tersaraf secara tam, secara sempurna. Artinya 3-tiganya itu ada. Bisa ya'ti minhul madhi, bisa datang darinya bentuk madhi wal mudhari wal amr. Jadi 3 macam bentuk fiil itu berfungsi. Ada, ya. Wa huwa sab'atu af'al. Dia ada 7. Nah, mirip dengan kalau yang tadi ada 8 bagian pertamanya, ya. Itu Anda kurangi laisa. Jadi 7. Itu kana, asbaha, adha, amsa, zalla, bata, sar. 7 ini bisa berfungsi semua fiilnya, madhi, mudhari, amr. Nah, misalnya lafaz kana. Nanti kana yakunu kun. Termasuk perubahan dari segi pelakunya, ya, atau dari segi isimnya. Jadi kana, kanu, kanat, kanata sampai kunna itu berfungsi semua. Demikian pula yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani dan seterusnya itu, ya. Paham maksudnya, ya? Jadi baik fi'il madhi, mudhari, amrnya termasuk perubahan saraf dari segi isim atau pelakunya, ya. Demikian pula asbaha, ya. Asbaha yusbihu asbih. Ini af'ala yuf'ilu af'il polanya, ya. Itu berlaku semua, ya. Adha yudhi adhi, ya. Amsa yumsi amsi. Ini pola af'ala yuf'ilu semua, ya. 3 ini. Kemudian zalla yazallu zalla. Ya, hati-hati bentuk fiil madhi dengan fiil amarnya sama, ya. Kemudian bata yabitu bit. Sara yasiru sir, ya. Jadi berlaku semua, ya, bentuk fiil ini secara tam, tasarrufnya tam. Al-qismu tsani yatasarrafu tasarrufan naqisan. Nah, dia yatasarrafu tapi tasarrufan naqis, ya, tasarrufnya naqisan, tidak sempurna. Artinya tidak bisa 3-tiganya. Ya'ti minhul madhi wal mudhari'u faqat. Datang darinya madhi dan mudhari saja, tidak ada amarnya. Tidak berfungsi amarnya. Wa huwa arba'atu af'al. Itu ada 4 fiil. Nah, yang sama maknanya itu, ya. Ini satu paket terus ini yang 4 ini. Zala, barih, fatiha, infak. Misalnya bentuk madhi, ya, zala. Zala kalau dinafikan pakai ma, ya. Kalau mudhari'nya ya zalu. Nah, kalau dinafikan bisa pakai la. Sebenarnya bisa pakai lam juga, bisa pakai lan juga. Ini contoh saja, ya. Nah, kalau bariha sama, bariha yabrahu. Tinggal dikasih nafi sebelumnya atau nahi atau doa. Fati'a yafta'u, infakka yanfakku, ya. Ini semua bentuk tasarruf yang nakis, ya. Ya, kalau yang pertama tadi tam, ya. 3 fiil itu ada. Kalau yang terakhir, yang kedua ini hanya 2. Nah, kemudian satu lagi al-qismus tsalis. Nah, ini jamid istilahnya. Fi'il jamid. Tidak ada tasarrufnya sama sekali. Hanya satu saja. Hanya kata itu. Aila yatasarrafu mutlaqan. Fahuwa, ya, dia tidak tersarraf secara mutlak. Jadi tidak ada bentuk mudhari'nya, tidak ada bentuk amrnya. Hanya bentuk madhi saja. Fahuwa mulazimun li suratil madhi. Dia mulazim selalu, ya, kepada bentuk madhinya. Wa huwa fi'lan, ada 2 fi'il.
yaitu laisa wa dama. Hanya fi'il madhinya saja. Tapi ingat sekali lagi berlaku perubahannya ke bawah ya. Jadi laisa, laisa, laisu, laisat, laisata dan seterusnya ya. Ya, lastu, lasna, las ya, itu berfungsi semua ya. Fi'il madhi itu. Dama juga sama ya. Dama, dama, damu, damat ya. Damata, dumna, dumta, dumtuma, dumtum, dumti, dumtuma, dumtuna ya. Dumtu, dumtuna. Kemudian beliau sampaikan wa ghairul madhi ya'malu amalal madhi bisyuruti. Yang selain bentuk fi'il madhi itu berfungsi ya dengan fungsi madhi berdasarkan syarat-syaratnya. Artinya tadi ya, kalau jenis pertama fi'il mudhari, fi'il amr berfungsi semua sama dengan syarat. Kalau yang jenis kedua yang tasarrufnya nakis berfungsi untuk fi'il mudhari'nya dan fi'il madhinya dengan syarat yang sama. Kemudian yang terakhir, nah kalau yang terakhir hanya madhi saja kan. Misalnya kita lihat contoh yang mudhari, amsilatul mudhari. Ini dari kata kana ya. Kana yakunu. Ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143 qala ta'ala wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Ya. Yakun dari kata kana ya, kana yakun. Isimnya ar-rasul. Ya, syahidan ini sebagai khabar. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun mansub. Jadi cara i'rabnya begitu ya. Fi'lun mudhari. Kalau tadi fi'lun madin, ini fi'lun mudhari'un naqisun. Kalau tadi mabni, kalau ini tidak. Ya. Nah, kalau di sini mansub ya wa yakunar rasul karena ada ini ataf ya, ataf ke kata sebelumnya yang mansub. Makanya dibaca wa yakunar rasul. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, ar-rasul ismu yakunu marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Syahidan khabaru yakunu mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Cukup jelas ya? Atau lafaz zala ya, qala ta'ala zala yazalu yang tadi sudah kita bahas ya, wala yazaluna mukhtalifin, la harfu nafyin. Yazaluna fi'lun mudhari'un naqisun marfu' ya, wa alamatu raf'ihi subutun nun ya, li'annahu minal af'alil khamsah ya. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i ismi la yazal, itu isimnya ya. Nah, mukhtalifin inilah khabar ya, khabar la yazalu mansub wa alamatu nasbihi ya. Nah, dia isim jamak muzakkar salim. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari juga dari kata apa? Bariha yabrahu ya, lan nabrah. Yabrahu menjadi nabrah. Nabrah karena ada lan nasab dia nabraha. Jadi lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin ya. Sudah kita bahas dulu ya. Apa makna huruf nafi, huruf nasab dan istiqbal. Nabraha fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian wasmu nabraha dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Ya, akifina khabaru lan nabraha mansubun wa alamatu nasbihi ya. Cukup jelas ya. Kemudian contoh yang keempat dari kata bata. Ya, bata yabitu. Nah, di sini menjadi yabituna dalam surah Al-Furqan ayat 64 ya, qala ta'ala walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Lafaz yabituna fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Kenapa subutun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Masih ingat ya? Pembahasan al-af'alul khamsah ya. Kenapa dia marfu? Ya karena tidak ada amil nasab dan jazm lah. Ya, makanya dia marfu. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i ismi yabit. Itu isimnya ya. Kemudian sujjadan, nah ini khabarnya. Ya. Sujjadan khabaru yabitu atau khabaru yabituna ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Cukup jelas ya. Wa qiyaman itu atafnya. Ya, ataf ya kepada sujjadan, makanya dia bacanya qiyam. Sekarang kita lihat amsilatul amr. Fil amrnya gimana? Fil amr ini kan berarti hanya berlaku untuk yang jenis pertama tadi dah.
yang tasarrufnya tam. Jadi yang 7 itu ya. Nah, qala ta'ala misalnya kata kana. Kana fi'il amarnya apa? Kun. Nah, di sini jadi kunu ya. Ini berarti pelakunya apa? Wau antum ya. Wau mukhatab. Kunu qawwamina bil qisti. Kunu fi'lu amrin naqisun mabniun ala hasbin nun. Ya. Dia mabni ya, karena fi'il amr ya. Mabninya sesuai dengan tanda jazm fi'il mudhari'nya. Ya, kalau dia jazmnya dengan sukun berarti mabni sukun. Ini jazmnya dengan hasbun nun dah. Nah, makanya di mabninya juga dengan hasbun nun. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf ismi kunu. Ini isimnya ya. Qawamina, makanya dibaca nasab itu khabar. Ya, khabaru kunu mansub. Alamatu nasbihil ya, li'annahu jam'u muzakkarin salim. Ya, contoh yang terakhir ini juga pakai kun. Ya, kun tapi pelakunya perempuan. Ya, isimnya perempuan, anti. Jadinya kuni. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 69 ya, Allah Ta'ala qulna ya naru kuni, ya, jadilah engkau wahai api, jadilah engkau. Api itu dianggap muannas ya dalam bahasa Arab ya. Nar itu dianggap muannas. Kuni baradan wa salaman ala Ibrahim ya. Kuni fi'lu amrin naqisun mabniun ala hazbin nun ya, sama dengan di atas. Al-ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf ismi kuni. Ya, bardan ini khabarnya. Ya, jadilah engkau dingin. Ya, bardan khabaru kuni mansub wa alamatun nasbihil fathah. Ya. Cukup jelas ya? Ada yang mau didiskusikan? Alhamdulillah tidak ada. Saya berprasangka baik ini antum semuanya. Saya husnuzon antum paham ya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut ma takhtassu bihi kana. Ya. Ini ketentuan yang dikhususkan kepada kana. Ini ada ketentuan spesifik untuk kana, tidak berlaku untuk yang lain ya. Ini tambahan khusus untuk kana. Ma takhtassu bihi kan, apa yang dikhususkan dengannya kana, yaitu mimma takhtassu bihi kana jawazu hazfi nuniha litakhfifi bi arba'ati syurut. Di antara perkara yang dikhususkan dengannya kana yaitu bolehnya menghapus huruf nunnya untuk takhfif, untuk meringankan dengan 4 syarat. Nah, yang pertama, antakuna bilafzil mudhari. Dia wajib berupa mudhari ya, tidak berlaku untuk fi'il madhi dan fi'il amr ya. Ini khusus untuk fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, antakuna majzumatan bisukun. Dia wajib majzumnya dengan sukun. Ya. Kalau majzumnya dengan hazfun nun tidak berlaku. Ya, kan bisa majzum dengan hazfun nun juga kan kalau dia falul khamsah toh. Nah, itu tidak berlaku. Ya, dia berlaku kalau dijazamnya dengan sukun. Yang ketiga, alla yattasila biha dhamirun nasbin. Tidak bersambung dengannya dhamir nasab. Lalu yang terakhir, alla yattasila biha sakin. Tidak bersambung dengannya sukun. Nah, kita lihat contohnya biar jelas ya. Nahu contoh. Ini contoh yang memenuhi syarat dulu ya. Qaulihi ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Perhatikan redaksi lam yaku. Yaku itu kan dari kata kana yakunu. Syaratnya tadi harus fi'il mudhari itu. Nah, berarti yakunu. Syarat kedua apa? Kalau dijazam dengan sukun. Ini kalau dijazam kan sukun dah. Kalau dijazam misalnya lam yakun. Lam yakun. Hilang kalau dijazam kan jadi sukun ini. Ketemu 2 sukun kan nggak bisa orang Arab ya. Berat lah ya. Nah, dihapus wawunya.
Jadi begini. Nah, kemudian tidak ada bersambung dengan dhamir nasab di belakang, nggak ada. Kemudian tidak ada sukun di belakang. Maka dalam kasus ini boleh dihapus ini nunnya. Nah, jadi lam yaku. Ya, seperti kasus itu. Ya, jadi yaku. Ya. Yakun jadi yaku. Yaku fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Nah, terus kalau begitu apa tanda jazmnya? Tetap tanda jazmnya sukun, tapi muqaddarah jadinya. Ya, wa alamatu jazmihi sukunul muqaddaru 'ala nunil mahzufah. Ya, paham ya? Jadi tanda jazmnya adalah tetap as-sukunul muqaddaru 'ala nunil mahzufati litakhfif. Ya, untuk meringankan. Wasmuhu isimnya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kembalinya nanti ke Ibrahim, nah. Minal musyrikin. Nah, ini nanti jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khabarukan. Khabar ka yakun, ya. Atau khabar yaku kalau dalam redaksi. Contoh yang lain dalam surah Maryam, ya. Qauluhu ta'ala walam aku bagiya. Aku itu juga dari kata yakun, kana yakunu, pelakunya menjadi saya, akunu. Kalau yakun ini kan dia, huwa lah. Nah, kalau ini ana, akunu. Sama juga prosesnya. Di jazm ada lam sebagai huruf jazm, sukun, akun. Wawunya dihapus. Nah, boleh dihilangkan nunnya juga, ya. Contoh yang lain dalam surah Al-Mudaththir, ya, qaulihi ta'ala. Qalu lam naku minal musallin. Ya, lam naku. Aslinya nakunu. Ya. Pelakunya kami, nahnu. Ini ya, diganti akunu menjadi nakunu. Sama prosesnya, dikasih lam, disukunkan nunnya, hilangkan wawunya. Lam naku, hapus lagi nunnya. Kemudian sama di kelanjutan ayatnya walam nakunu tu'imul miskin, ya. Ada juga hadis, ya, dalam riwayat Al-Bukhari, iyyaku hadza min indillahi yumdihi. Nah, perhatikan iyyaku. Ingat in itu sebagai syarat, ya, sebagai apa? Sebagai adatus syarat itu menjazam. Ya, menjazam fi'il. Maka yang dijazam itu yaku dan juga jawabnya yumdihi. Nah, tapi fokus kita di yaku, ya. Di yaku dijazam sama dengan kasusnya tadi. Dari kata yakunu dijazam oleh adanya in, nunnya sukun, wawunya dihapus, nunnya dihapus. Ya. Hadis lagi riwayat Al-Bukhari. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa iyyaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Perhatikan lafaz fa in taku. Ya. Kemudian sama prosesnya, ya. Ya. Taku jadi yakunu, takunu di sini, ya. Takunu karena pelakunya ini domirnya hiya, baliknya ke janazah. Jadi takunu dijazam ada in, sama tadi fungsinya syarat, nunnya sukun, wawunya dihapus, nunnya dihapus. Kalau yaku tadi sama, ya. Fa'in, nah dengan ini ada keterangan beliau sampaikan. Fa'in fuqida syartun minasyurutis sabiqah. Jika hilang satu syarat dari syarat yang tadi, yang 4 itu, fala yasihu hasbun nun, tidak boleh menghapus nun. Nah, contoh, tidak memenuhi syarat pertama dahulu. Fala tuzafun nunu min nahwi qaulihi ta'ala, tidak boleh dihapus nun, ya, dari contoh firman Allah Ta'ala. Kana nasu ummatan wahidah. Kenapa nggak boleh dihapus? Karena bukan fi'il mudhari, itu fi'il madhi, ya. Jadi tidak ada ceritanya kana itu dihapus nunnya, atau ya fil amr misalnya, nggak boleh, ya. Li'annaha laisat bilafzil mudhari, ya, karena dia bukan berbentuk lafaz mudhari. Kemudian syarat kedua tadi apa? Dijazam dengan sukun. Nah,
Ini tidak boleh pada contoh wala min nahwi qaulihi ta'ala fa'anfuhu fihi fayakunu thayran biiznillah dalam surah Al-Imran ayat 49. Fayakunu di situ tidak boleh dihapus nunnya. Kenapa? Karena dia marfu di situ, bukan majzum. Paham ya? Dia marfu, enggak boleh dihapus nunnya. Lintifa'il jazm, karena tidak ada jazm di situ. Kemudian yang berikut wala min nahwi qaulihi ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun di surah Al-Baqarah. Di sini dijazm, tapi enggak boleh juga dihapus nunnya. Kenapa? Li'anna jazmahu bihazfin nun, karena jazmnya dengan hasfun nun, bukan dengan sukun. Ingat tadi syarat boleh menghapusnya kalau dijazm, dan dijazmnya itu dengan sukun. Kemudian wala min nahwi qaulihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, tidak boleh juga menghapus dari contoh firman Allah Ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kenapa tidak boleh? Littisaliha bisakin, karena dia bersambung dengan sukun. Jadi lafaz Allah ini kan wasal ya. Wasal ini kan? Wasal itu apa kemarin artinya? Kalau di depan ada harokatnya, kita baca Allahu Akbar. Tapi kalau bukan di depan, misalnya ada kata sami'a, nggak dibaca, nggak boleh kita baca sami'a Allahu, tidak boleh. Tapi ini disukunkan dah. Sami'allahu, paham ya? Tidak boleh bismi Allahi, tidak boleh. Tapi bismillah, yang itu namanya wasal. Jadi sebenarnya sukun di sini. Makanya kalau disambung tadi dengan yakun, nah, tidak boleh dihapus nunnya. Kenapa? Karena syaratnya tadi tidak boleh bersambung dengan sukun. Tidak boleh bersambung dengan huruf yang disukun. La yattasila biha sakin. Syarat keempat tadi. Makanya lam yakunillahu tidak boleh menjadi lam yakullah, lam yakullah itu enggak boleh. Lam yakunillahu. Sama juga lam yakunil ladzina kafaru. Enggak boleh. Karena alladzina itu wasal ya. Sukun juga itu. Jadi nggak boleh anda baca lam yakul ladzina kafar, nggak boleh. Lam yakunil ladzina kafar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak dihapus di situ? Boleh. Secara qiraah boleh. Secara lughah maksudnya boleh. Kenapa? Karena memenuhi syarat semua. Coba lihat syaratnya. Ya, lafaz mudhari. Tuh. Dijazam dengan sukun, betul. Tidak bersambung dengan dhamir nasab, betul. Dia sambungannya, dia ketemunya apa? Huruf jar kan? Nah, tidak bersambung dengan sukun, iya. Tidak bersambung dengan sukun. Lam huruf jarnya kan berharokat, tuh. Maka boleh sebetulnya secara lughah. Tapi kalau secara qiraah harus dicek, apakah qiraahnya mutawatir apa tidak, ya. Baik, kemudian tidak boleh juga wala min nahwi hadis, tidak boleh juga menghapus misalnya dari hadis iyakunhu falan tusallata alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Ya, kenapa tidak boleh di sini? Littisaliha bi dhamiri nasb. Ya, karena bersama dengan dhamir nasab. Iyakunhu. Nah, ya, hu-nya itu mansub, ya, enggak boleh. Nah, tapi ada tanbih di sini ya. Hazal hazfu, penghapusan ini penghapusan nun ma'astifa isyuruti, yang disertai dengan lengkapnya syarat-syarat, artinya terpenuhi semua syarat, itu hukumnya jaizun la wajib, ya, hukumnya boleh bukan wajib, ya. Seandainya tetap dipasang, ya pasang, tetap saja. Jadi kalau anda bingung-bingung syarat-syarat, ya sudah, nggak usah anda hapus, anda pasang saja. Gitu ya. Kalau anda bingung syaratnya ya. Tapi kalau ketemu redaksi yang tidak ada nunnya, anda sudah paham, oh ini dihapus. Tapi kalau anda menulis, ini dihapus nggak nunnya ya, nggak usah dihapus, pasang saja daripada anda salah. Gitu ya. Kalau anda nulis, pasang saja nunnya, kan hukumnya jaiz, tidak wajib, ya. Wa min amsilati adamil hazbi ma'astifa isyurut. Di antara contoh-contoh tidak dihapus,
ya disertai dengan lengkapnya syarat. Nanti syaratnya lengkap semuanya tapi tidak dihapus. Misalnya tadi lam yakun tadi ya gitu ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini contoh agak berbeda. Qauluhu ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini secara lughah boleh kita baca ya. Dzalika liman lam yaku ahluhu. Karena terpenuhi semua syaratnya. Tapi sekali lagi kalau ayat Al-Quran sebagai bacaan dipastikan dulu mutawatir tidak. Kalau tidak boleh ya. Tapi secara lughah, secara bahasa boleh. Ya. Kemudian yang kedua dalam suratul Isra ya, qauluhu ta'ala ini di ayat 111 ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli. Ya, mirip lah dalam surah Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu terpenuhi sebetulnya. Kalau di sini walam yakul lahu syarikun. Terpenuhi syaratnya, tetapi tidak dihapus. Ya, jadi hukumnya jaiz ya, bukan wajib. Itu tambahan ya. Nah, kalau Anda bingung nulis atau mengucapkan tidak usah dihapus ya. Pada Anda salah ya. Baik, ada yang mau didiskusikan habis ini? Alhamdulillah tidak ada ya. Kita lanjut lagi. Ini resume tadi ya. Oh bukan resume ini apa? Topik baru, sorry. Khabaru kana wa akhawatuha. Khabar kana ya dan saudara-saudaranya. Salah satu anwa, ini ada 3 macam. Ini sebenarnya sama dengan hukum khabar yang lalu lah ya. Juga sudah kita bahas. Kan khabar itu ada yang mufrad ya. Mufrad ini bukan pembahasan komponen ya, dalam arti isi mufrad jamak apa musanna jamak taksir, bukan mufrad di situ, bukan. Mufrad yang dimaksud itu apa? Bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Nah, misalnya asbaha Muhammadun nasyitan. Nah, itu khabarnya mufrad. Lafaz nasyitan. Kenapa kita sebut mufrad? Karena bukan jumlah, bukan syibhu jumlah juga. Nah, yang jumlah bagaimana? Contohnya begini. Jumlah itu ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, misalnya yang ismiyah dulu. Kana Muhammadun abuhu qaimun. Ya, kana ya fi'il madhi naqis, Muhammadun isimnya, abuhu qaimun itu kalimat baru lagi. Itu mubtada khabar kan? Abu mubtada, mudhaf, punya mudhaf ilaih. Qaimun khabar. Khabar kedua dari lafaz abuhu mubtada. Dah? Nah, jumlahnya nanti abuhu qaim ini sebagai khabarnya kana. Ya, bisa dipahami ya? Paham tidak itu? Ya, itu jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Misalnya mazalal mataru yanharimu. Mazala itu yang tadi fi'il naqis. Al mataru itu isimnya. Khabarnya mana? Yanharimu. Yanharimu itu bukan mufrad ya. Yanharimu itu jumlah fi'liyah, itu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Mustatir. Nah, mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ya, kembalinya ke motor. Nah, di jumlah fi'il fa'il itu itulah khabarnya mazala. Itu yang bentuknya jumlah. Kemudian ada yang syibhu jumlah. Nah, kalau syibhu jumlah itu kan berarti dia zarf atau jar majrur. Ya. Misalnya zarf amsat ta'iru fawqas sathi. Ya, amsat ta'iru sebagai isimnya, fawqas sathi ini zarf. Fawqas sebagai zarful makan. Dia selalu sandar, as-sath itu sebagai mudhaf ilaihi. Nah, ini zarf ini bukan dia yang sebagai khobarnya, bukan, tetapi apa? Ada mahzuf di situ. Muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu. Nah, misalnya kita pakai lafaz kainan atau mustaqirran, ya. Demikian pula jar majrur, ya. Misalnya lafaz laisa Muhammadun minal kazibin. Nah, laisa fi'il madhi naqis, Muhammadun isimnya. Khabarnya mana? Nah, itu minal kazibin, jar majrur muta'alliq bi mahzufin taqdiruhu. Nah, kita bisa pakai kainan minal kazibin, ya. Bisa dipahami ya?
Insyaallah ya. Sudah toh? Nah, sudah. Jadi rap detailnya Anda bisa lihat lah di situ ya. Baik, ada 2 topik tambahan lagi ya. Nah, masih cukup waktunya ya. Taqaddumu khabari kana wa akhawatiha 'ala ismiha. Terdahulunya atau didahulukannya khabar kana dan saudara-saudarinya terhadap isimnya. Kalau struktur yang lazim itu kan isim dahulu baru khabar. Tapi bisa juga bertukar, khabar dahulu baru isim. Sebagaimana mubtada khabar bisa khabar dulu baru mubtada. Paham ya? Ya. Sama juga ya. Jadi khabar kana bisa lebih dahulu daripada isimnya. Meskipun ketentuan aslinya khabar itu di belakang. Ya. Al aslu fil khabari ayyata'akhkhara 'anil ismi. Hukum asal pada khobar itu dia dibelakangkan daripada isim. Sebagaimana mubtada khobar, asalnya khobar itu di belakang. Tetapi wa yajuzu ayataqaddama 'alal ismi ma lam yamna' mani. Ya, boleh ya. Dia terdahulu terhadap isim selama tidak ada penghalang yang menghalangi. Contohnya banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Qauluhu nahu qaulihi ta'ala ya, misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 47 wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin ya. Haqqan itu khabaru kana, makanya dia mansub ya, muqaddamun khabaru kana muqaddamun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Mana isimnya? Lafaz nasrul mu'minin itulah isim. Jadi kalau struktur aslinya wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina begitu ya. Tapi bertukar posisinya. Jadi nasru ismu kana muakhkharun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah al mu'minina mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi ya. Contoh yang lain dalam surah Yusuf ayat 111 ya, qauli ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ya. Kana mana isimnya? Ibrah ya. Khabarnya mana? Itu ada jar majrur di situ muta'alliq ya fi qasasihim. Jadi kalau struktur normalnya kana ibratun fi qasasihim. Ya. Fi qasasihim jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzuf ya, khabaru kana muqaddam. Ibrah, inilah sebagai ismu kana muakhkharun marfu wa alamat rafi'ah. Dalam surah Al-Baqarah ada lagi ya, qauli ta'ala ayat 177. Laisal birra. Jangan bingung ya. Kalau struktur lazim laisal birru, tapi kan bukan, ini khabarnya yang didahulukan. Makanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Mana isimnya? Itu ada masdariyah di situ. An tuwallu wujuhakum. Jadi al-birra khabaru lais muqaddamun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Antuwallu itu al-masdar al-masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf ismi lais muakhar. Jadi kalau ditakdir itu wa takdiru laisal birra tauliyatu wujuhikum ya. Masih ingat kemarin cara membentuk takwil masdar ya. Lihat fi'ilnya tuwallu, jadikan dia masdar ya, dari kata walla yuwalli tauliyah. Bentuk masdarnya tauliyah. Itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan kalau antum bingung ya. Walla yuwalli tauliyah. Jadi ubah tuwallu menjadi tauliyah. Kemudian sandarkan kepada pelakunya. Ya. Di situ ada ada maf'ulnya ya. Sandarkan kepada maf'ulnya dahulu. Ya, baru disandarkan kepada pelakunya. Jadi tauliyatu wujuhikum itu sebagai isim. Khabarnya mana? Al-birra yang didepankan. Itu tambahan ya. Kemudian satu tambahan lagi terakhir, ini juga meskipun tambahan tapi cukup banyak ya. Khusus untuk kata laisa. Ziyadatul ba'i fi khabari lais. Ya, tambahan ba, tambahan huruf ba pada khabar laisa.
Tuzadul ba'u katsiran fi khabari lais. Ditambahkan al-ba. Katsiran, banyak ya. Sering ini. Fi khabari lais. Wal ghardu min ziyadatiha, tujuan dari penambahannya apa? Ta'kidun nafi. Untuk menekankan nafi. Penafian itu. Wa min zalik, ya diantaranya, antara hal itu contoh ya, ada 6 contoh yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, qauluhu ta'ala dalam surah Hud ayat 81. Alaisa subuhu biqarib. Sebetulnya kalau tanpa ba itu kita bacanya alaisa subuhu qariban. Sebagai khabar kan? Nah, tapi ada huruf jar biqarib ya. Jadi laisa fi'lu madin, fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fath. As-subhu ismu laisa marfu' wa 'alamat raf'ihi dhammah. Nah, bi qarib al-ba'nya harfu jarrin zaid. Qarib. Nah, ini khabar. Khabar laisa. Majrurun, ya jelas majrur karena ada huruf jar kan? Tapi istilahnya majrurun fil lafzi. Tapi fi mahalli nasbi. Contoh yang lain dalam surah Ali Imran ayat 182 ya, qaulu ta'ala wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Ya, kalau tanpa ba, annallaha laisa zallaman. Laisa. Laisa isimnya mana? Mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Kembali kepada Allah. Ya. Jadi laisa fi'lu madin naqis mabniun 'alal fathi wasmuha dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Bi zallamin al-ba'nya harfu jarrin zaid. Ya, zallam khabaru laisa majrurun fil lafzi fi mahalli nasb. Dalam surah Al-An'am ya, ayat 30 qauluhu ta'ala qala alaysa hadza bil haqq. Nah, kalau tanpa ba alaysa hadza haqqan. Atau dalam surah At-Tin. Nah, ini kalau ini kita hafal semua ya. Allah Ta'ala, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Kalau tanpa ba bagaimana? "Alaihissallahu ahkamal hakimin." Jadi sering itu khabarnya laisa dikasih ba. Atau dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum." Biasa ya? Itu untuk menekankan penafian. Bukankah aku ini Rob kalian? Atau bukankah Allah itu hakim yang seadil-adil? Kalau di terjemahan tidak kelihatan penekanannya, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda maknanya kalau tanpa ba, alaihissallahu ahkamal hakim dengan alaihissallahu bi ahkamil hakim. Adanya ba itu semakin menekankan nafi itu. Cuman kalau kita terjemahkan tidak terasa itu maknanya. Makna penekanannya tidak terasa karena nggak tahu bahasa kita apa yang cocok untuk menekankan nafi. Nah, contoh ada lagi qaulus syair. Fatallikha falastalaha bikuf'in. Nah, harusnya falastalaha kuf'an. Ya. Wa illa ya'lu mafriqakal husam. Contoh yang lain qaulus syair. Walastu bihayyabin. Harusnya kalau tanpa ba walastu hayyaban. Jadi walastu bihayyabin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i ma la yara liya. Ya, itu ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Sudah habis ini pembahasan tentang kana dan saudara-saudara ya. Tinggal latihan. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas inna ya. Pertemuan mendatang kita bahas inna dan saudara-saudari. Pembahasan inna itu tidak sepanjang kana ya. Kana yang lebih panjang, lebih banyak syarat-syaratnya lebih banyak. Ya. Tapi fungsi sederhananya tadi ya, tarfaul isma wa tansibul khabar. Nah, Anda pegang itu insyaallah sudah lumayan lah ya. Kalau tadi makna sor Anda bingung ya oke lah pelan-pelan ya. Kalau Anda bingung nunnya dihapus oke lah tidak masalah ya.
Kalau tadi khobar ditambah ba Anda masih bingung, mestinya tidak bingung kan? Jelas-jelas huruf jar ya sudah. Itu khobar ya. Di konsep pentingnya tadi, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Itu penting sekali. Kalau khobar tadi ada yang mufrad, ada yang jumlah syibh jumlah, itu Anda buka lagi pembahasan khobar ya. Khobar itu ada. Termasuk isimnya dibelakangkan, khobar dikedepankan, itu juga mirip-mirip lah dengan konsep mubtada khobar ya. Kadang mubtada di belakang, khobar di depan. Wallahu a'lam ya. Silakan kalau masih ada ya. Habis ini pembahasan kita ya. Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan antum paham ya. Yang belum paham pelan-pelan ya, sambil diulang-ulangi lagi. Tapi kalau bingung-bingung rekamannya dilihat lagi kembali ya. Akan diulang-ulang kembali ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.